Dalam suatu anime, ada anime fantasi terbaik dengan tokoh utama overpower. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime fantasi terbaik dengan tokoh utama overpower. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime fantasi terbaik dengan tokoh utama overpower versi Kairunime. Aquarion Evolve. Amata Sora, seorang yang menyembunyikan kemampuan hebatnya, bertemu dengan gadis bernama Mikono Suzushiro. Mereka pun akhirnya menjadi teman. Suatu ketika Mikono berada dalam keadaan bahaya. Amata Sora berusaha melindungi dan menyelamatkan Mikono. Ia tanpa sengaja menggunakan mesin robot legendaris raksasa Aquarion bernama Aquarion Evolve. Koutetsujo no Kabaneri. Di tengah kemajuan industri dunia, monster raksasa muncul mengancam kehidupan manusia. Monster-monster ini tidak dapat dikalahkan kecuali menyerangnya tepat di jantungnya yang dilindungi oleh lapisan besi. Orang yang telah digigit oleh monster ini akan terinfeksi dan membuatnya menjadi mayat hidup yang disebut dengan Kabane. Di Pulau Hinomoto yang terletak jauh di wilayah timur, orang-orang telah membangun stasiun tempat perlindungan dari serangan para monster. Orang-orang dapat mencapai stasiun ini dengan alat transportasi bertenaga uap yang disebut dengan Hayajiro. Ikoma adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di stasiun Aragane dan ikut membantu dalam pembuatan Hayajiro. Selain itu, ia juga menciptakan sendiri sebuah senjata Suranukijutsu untuk mengalahkan monster. Pada malam hari, saat Ikoma berencana akan bertemu dengan Mume, ia melihat Hayajiro di luar kontrol. Para staf yang ada dalam Hayajiro telah terinfeksi menjadi Kabane. Stasiun telah diserang oleh Kabane. Ini adalah kesempatan Ikoma untuk menggunakan senjata buatannya. Charles Dragon Sekiryu Sendeki. Setelah diserang oleh Kauran dan dikhianati oleh Donatia, kerajaan Nil Kamui kini runtuh, menyisakan hanya sebuah pulau yang kemudian menjadi rebutan dari kedua negara besar tersebut, dan semakin menambah penderitaan orang-orang. Naga Merah yang seharusnya menjadi pelindung Nil Kamui justru mulai mengamuk dan menghancurkan kota demi kota. Merasa bahwa mereka semua berada dalam bahaya yang sama, Kauran, Donatia, dan juga sisa pasukan Nil Kamui yang masih bertahan lalu bersepakat membentuk sebuah tim investigasi untuk mencari tahu penyebab amukan Naga Merah. Seiken no Blacksmith. Anime ini bercerita tentang seorang penempa hebat yang biasa disebut blacksmith bernama Luke. Luke adalah seorang blacksmith yang bisa memperbaiki segala jenis pedang yang sudah rusak. Bahkan Luke bisa membuat pedang dengan hanya memegang bahan dasarnya saja dengan bantuan roh api. Selain itu, Luke juga adalah seorang ahli pedang yang pernah selamat di saat perang melawan iblis, sehingga kemampuannya tidak diragukan lagi. BlazBlue Altar Memory. Kisah ini dimulai pada bulan Desember tahun 2199, di mana banyak pertempuran yang saling terjadi. Jalan lama yang akan berakhir akan digantikan dengan awal tahun yang baru.
Di tengah perayaan, banyak kabar angin tentang seorang Ragna, sang penumpas darah. Dia pemberontak kelas S yang paling berbahaya di kota Kokutsuchi yang ke-13. Tujuan dari Ragna adalah menghancurkan sistem yang telah mengendalikan dunia dan membuat para petarung lain yang berkumpul di Kakutsuchi. Lima SK dan Logido Atelier Tasugare Dosura no Renkinjutsushi. Terdapat sebuah dunia yang mengalami banyak kesenjaan atau dusk dan perlahan hampir mencapai batasnya. Dalam dunia itu, di bagian barat terdapat sebuah bangsa yang makmur. Berkat penggunaan alkimia, bangsa itu disebut tanah kesenjaan. Agar dapat bertahan hidup dari kedatangan akhir senja atau dusk end di sana, orang-orang menemukan dan menciptakan kembali teknologi alkimia yang menghilang. Teknologi yang kembali ditemukan dari era masa lalu itu dikumpulkan di kota penelitian alkimia yang dikenal sebagai pusat atau sentral, tempat di mana penelitian tentang cara menghentikan kemajuan senja. Kemudian ada seorang pahlawan pria muda yang meneliti alkimia di pusat. Pemuda itu bernama Logi. Dia telah mempelajari teknik alkimia terbaru di pusat. Namun, akibat kekurangan tenaga kerja di sana, dia meminta tenaga kerja lebih untuk memanfaatkan kemampuannya. Lalu ada seorang gadis yang tinggal di sebuah kota di perbatasan. Nama gadis itu adalah Escha. Dalam membantu orang lain dengan pengetahuan alkimia yang dia punya, dia ditugaskan dalam departemen pembangunan. Logi bertemu dengan Escha saat dia ditugaskan ke departemen pembangunan. Mereka berdua berjanji untuk menggunakan alkimia mereka bersama-sama dan menyukseskan departemen pembangunan. Sebuah seni hayal yang bertujuan mengubah logam dasar menjadi emas. Untuk menemukan panesi, yaitu obat yang mujarab dari berbagai penyakit. Obat sakti atau obat universal untuk penyakit yang membawanya ke dalam alkimia modern. Roka no Yusa. Sebuah legenda kuno menyatakan bahwa Raja Iblis akan segera bangkit. Untuk mencegah kekacauan, 6 pahlawan yang dijuluki Bravest of the Six Flowers akan dipilih oleh Dewi Takdir dan memberikan mereka kekuatan untuk melawan iblis yang mencoba mengubah dunia menjadi neraka. Adlet Meyer, orang yang mengaku sebagai manusia terkuat di dunia, telah tiba di benua Pina dengan harapan bisa menjadi salah satu dari 6 pahlawan ini. Meskipun tidak berjalan semulus yang ia rencanakan, Adlet akhirnya dipilih sebagai salah satu dari 6 pahlawan. Saat mereka memulai perjalanannya untuk melawan Raja Iblis dan berniat untuk bertemu dengan sesama pahlawan di sebuah kuil kecil di luar pulau bernama Domain Iblis, akhirnya mereka bersatu. Namun ketika Adlet datang ke tempat pertemuan, jumlah pahlawan menjadi 7 orang yang artinya ada seorang musuh yang menyamar. Tiga, Kyokai no Kanata. Kanbara Akihito adalah manusia setengah Yomu yang kebal terhadap luka karena kemampuan tubuhnya yang dapat memulihkan diri dengan cepat. Suatu hari, Akihito melihat seorang gadis berkacamata yang terlihat mencoba melompat dari atap sekolah. Gadis itu bernama Kuriyama Mirai. Dia terisolasi karena kemampuannya dalam memanipulasi darah. Pertemuan keduanya pun mengungkap takdir yang harus mereka hadapi. Dua, Conception. Suatu hari Itsuki Yuge bertemu dengan gadis yang menjadi teman masa kecilnya, Mahiru, di atap sekolah.
Yuge pun terkejut karena Mahiru mengaku telah hamil meskipun mereka tidak pernah melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Tak lama kemudian mereka berdua tiba-tiba berpindah ke dunia lain lewat portal misterius. Setelah mengalahkan monster yang muncul di kuil tempat mereka mendarat, mereka kemudian bertemu dengan Shangri-La, Raja Kerajaan Granvania. Yuge dan Mahiru ditugaskan untuk menyelamatkan dunia tempat Kerajaan Granvania berada agar bisa kembali ke dunia asalnya. Bagaimana caranya? Yuge harus bertemu dengan 12 Star Maiden di kerajaan ini termasuk Mahiru dan membuat anak-anak istimewa yang disebut Star Children dengan mereka. Satu, Yao Jingzong Zi Shouqie. Yuan Ding, seorang otaku remaja yang akhirnya dipindahkan ke dunia lain dan dipaksa menjadi seorang tukang kebun. Sebagai seorang tukang kebun, ia menemukan bahwa ia dapat membudidayakan benih roh iblis yang tumbuh menjadi iblis-iblis cantik. Bagaimana mungkin dia tidak mau menumbuhkan mereka semua? Nah, itulah list 10 anime fantasi terbaik dengan tokoh utama overpower versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.